Halo teman-teman IDB, selamat pagi. Dan sesuai dengan janji saya, hari ini saya mau live kembali. Mudah-mudahan setiap pagi saya bisa menyapa teman-teman untuk live seperti ini. Anggap saja bahwa kita sedang belajar secara online, lalu bersungguh-sungguh untuk menambah ilmu, dan akhirnya bersungguh-sungguh juga untuk action. Dan bahasan saya hari ini adalah mengenai bagaimana kita membangun mindset agar jualan kita bisa laris. Jadi teman-teman, yang pasti adalah mindset itu sangat penting. Banyak hal yang terjadi, baik itu yang negatif ataupun yang positif, itu dimulai dari mindset kita. Ya, jadi ingat, mindset itu sangat penting untuk mewujudkan apa yang ingin Anda wujudkan, untuk mewujudkan apa target-target yang ingin Anda wujudkan. Anda pengen jualannya laris, tapi mindsetnya tidak menuju ke sana, gitu. Anda pengen jualannya keren, tapi mindset Anda tidak keren, gitu. Jadi itu pun tidak sinkron antara keinginan dengan apa yang harus Anda lakukan. Tidak sinkron antara pengen laris tapi mindsetnya bukan mindset pebisnis yang bisa menuju pada penjualan yang laris. Pertanyaannya adalah, sebetulnya mindset seperti apa sih yang harus dimiliki oleh para pebisnis yang jualannya bisa laris? Mindset yang pertama adalah positif, bahwa kita akan ketemu dengan hal-hal yang negatif setiap hari. It's okay, tapi mindset kita harus selalu positif. Contohnya, saat ini kita ada di era pandemi. Kemudian mindset kita langsung deh jadi negatif, ngerasa bahwa ya udah, era pandemi kayak gini, kalaupun misalnya jualan kita nggak laris, ya nggak apa-apa gitu. Ya semua orang juga nggak laris. Ya nggak bisa lah kayak begitu. Yang harus Anda lakukan adalah bagaimana Anda bisa tetap jualan laris, Anda tetap bisa kreatif, Anda tetap bisa bersemangat, meskipun kita itu sekarang sedang dihadang wabah. Dan wabah itu bukan masalah kita saja, tapi masalah semua orang. Tapi ingat teman-teman, hanya orang-orang yang memiliki mindset positif, dia yang akan memenangkan era saat ini. Jadi kalau kita ngomongin, kok ada ya pebisnis yang di saat yang lainnya turun drastis omsetnya, tapi pebisnis itu laris manis bisnisnya. Pasti semua dimulai dari mindset dia yang tetap bagus. Jadi mindsetnya itu terus dibangun, bagaimana tetap positif dan tidak maklum dengan kondisi yang terjadi saat ini. Pada saat krisis moneter, semua orang berpikir bahwa bisnisnya akan turun. Tapi banyak orang juga sebenarnya pada saat krisis moneter, bisnisnya malah naik. Itu pasti dibantu oleh mindset yang positif. Oke, saya langsung nyapa ya. Di sini ada Mbak Anggiani, pagi teh, semangat. Semangat. Kemudian ada Mbak Indah, assalamualaikum teh, aku baru habis opname. Kenapa? Oke, harus semangat lagi. Bahkan mungkin teman-teman ada yang pernah mengikuti kelas reparasi bisnis. Waktu itu saya itu pernah dirawat di rumah sakit dalam kondisi hamil besar. Waktu itu hamilnya waktu itu sekitar 7 atau 8 bulan lah saya dirawat di rumah sakit. Tapi peserta reparasi bisnis itu exciting. Karena apa? Di rumah sakit saya tetap mengajar. Artinya saya ini amat keras dengan diri saya. Saya pengen bahwa saya itu tidak memiliki maklum untuk menunda atau untuk memiliki alasan ketika saya harus bergerak. Bukan karena iyalah saya lagi hamil, jadi saya agak slow sedikit, ya udahlah nggak apa-apa, namanya juga orang hamil. Saya itu punya anak gitu ya, jadi anak-anak saya itu masih kecil-kecil, jadi wajarlah kalau bisnis saya nggak sebagus orang yang dia itu nggak punya anak atau anaknya sudah besar. Itu namanya terlalu memaklumi diri sendiri, dan itu adalah bukan mindset pebisnis yang laris ya. Jadi teman-teman pebisnis ini banyak banget yang bisa dibilang ini egois banget, pengen bisnisnya laris tapi terlalu banyak maklum pada hal-hal yang dia miliki gitu. Wajar lah, saya kan masih gaptek, jadi wajar jualan saya juga nggak laris-laris amat seperti yang lainnya. Jangan dong, ketika kita tahu bahwa kita ini gaptek, maka kita harus benar-benar semangat untuk nambah ilmu kita sehingga akhirnya kita menjadi lebih melek. Ingat, pebisnis yang laris tidak pernah memiliki maklum untuk menunda, untuk bilang nanti, untuk bilang oke lah, yang lain juga begitu. Enggak.
Pebisnis yang dia mentalnya jualannya laris manis, itu biasanya dia keras pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah memberikan satu slot pun untuk membuat dia lemah. Ya, sebelum dilanjutkan saya mau sapa, ini banyak yang nonton ya, Masya Allah. Mbak Puji, waalaikumsalam, selamat pagi. Mbak Indah, mudah-mudahan cepat sehat. Mbak Mia, waalaikumsalam. Mbak Mia dari Subang, Masya Allah. Mbak Riris, waalaikumsalam Mbak Riris, pagi-pagi udah semangat dengerin Teteh live. Alhamdulillah. Mbak Mira, assalamualaikum, Bekasi hadir, yes. Kemudian ada Mbak Nurul, assalamualaikum Teh, tetap semangat. Kemudian semangat pagi Teh, selalu nungguin live-nya Teteh, alhamdulillah. Kemudian Mbak Marlisa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, kemudian Mbak Rina, alhamdulillah, Masya Allah. Oke, jadi intinya adalah teman-teman, jangan pernah memberikan maklum pada kondisi yang terjadi saat ini. Jangan pernah teman-teman hanya begini, saya bingung kalau era pandemik saat ini saya mau jualan apa ya, jualan saya nggak laris, saya bingung, saya stuck, saya lemah, saya nggak semangat, saya down, dan saya dan semuanya itu bisa dibilang negatif. Kita tahu masalah saat ini memberikan impact yang negatif untuk kita semua, tetapi hanya mereka yang selalu mindsetnya positif, dia akan selalu menjadi pemenangnya. Jadi saya tidak bilang bahwa pengusaha-pengusaha saat ini yang kemudian dia jatuh, kemudian dia bangkrut, kemudian dia juga adalah mereka yang memiliki mental atau mindset negatif. Ada mungkin kaitannya dengan itu, tapi yang jauh lebih mungkin adalah daya juangnya yang masih lemah. Sehingga akhirnya perusahaan itu hanya bisa survive pada kondisi normal, tapi pada kondisi tidak normal dia akan melemah. Dan perusahaan itu sangat terkait dengan ownernya. Ingat, perusahaan sangat terkait dengan ownernya. Kalau ownernya penyemangat, maka perusahaannya akan tumbuh lebih pesat. Kalau ownernya cepat lemah, maka jangan heran perusahaan Anda itu begitu cepat untuk melemah, gitu. Dan lemah, kuat, keren, dan laris itu semua bermula dari mindset Anda. Jadi hati-hati kalau Anda masih merasa bahwa Anda itu bukan apa-apa, masih merasa bahwa Anda itu nggak bisa apa-apa, Anda merasa bahwa Anda itu nggak keren seperti yang lainnya, maka pada saat itu juga yang akan terjadi pada Anda itu adalah seperti yang Anda pikirkan. Anda akan selalu memiliki masa depan yang tidak atau bukan apa-apa, dan masa depan Anda itu sangat ditentukan oleh mindset Anda. Jadi teman-teman, sudah nggak ada lagi sekarang yang saya bingung Teh mau ngapain. Kalau Anda merasa bingung, maka yang harus Anda lakukan adalah kembali bangkit, kembali tambah ilmunya, kembali untuk melakukan sesuatu, kembali untuk bergerak, kembali untuk tidak pernah takut, kembali cas lagi mindset Anda. Mulai dari mindset dulu sebelum Anda melakukan hal-hal yang lainnya. Karena Anda mau ikut training online, mau baca buku, mau brainstorming, atau mau apapun, tapi mindset Anda masih negatif, hasilnya negatif. Oke, jadi sangat penting bahwa mindset positif itu harus Anda bangun dalam kondisi apapun. Kalau Anda tidak bisa melakukannya, tidak bisa membuat mindset Anda menjadi lebih positif, banyaklah gaul sama mereka yang positif. Jangan ada di komunitas yang kerjaannya cuman gontok-gontokan, cuman komunitas yang cuman saling bisa dibilang itu saling mengorek kekurangan, komunitas yang kerjaannya saling mengkritik. No. Kalau Anda mentalnya masih negatif, segera bergaul dengan komunitas yang memiliki anggotanya itu dengan mental yang positif, dan itu akan sangat membantu Anda. Ketika Anda sudah mulai punya mindset negatif, Anda lihat kok yang lain bisa gerak ya gitu. Oke, kalau gitu saya juga pasti bisa gitu. Atau Anda tetap brainstorming dengan orang-orang yang memang auranya positif. Jangan sampai Anda brainstorming dengan orang-orang yang auranya juga negatif. Maka yang terjadi adalah maklum lagi. Iyalah, nggak apa-apa lah, era pandemi ini mah kita penjualan turun juga nggak apa-apa lah. Semua juga penjualannya turun. Ya kalau udah kayak begitu, kenapa harus mengeluh kalau penjualan Anda turun? Oke? Jadi semuanya dimulai dari diri Anda. Ini ada yang nanya, tolong ajarin cara mindset yang benar. Cara mindset yang benar adalah kita harus selalu tahu kelebihan diri kita, dan kita harus selalu merasa diri kita berharga. Dan kita harus selalu merasa bahwa everything is okay. Anda harus stay at home, Anda harus work at home, Anda harus learn at home, everything is okay. Jalankan.
Jangan karena Anda merasa bahwa Anda harus stay at home di era pandemi ini, kemudian Anda merasa mati gaya mau ngapain. Jualan saya kan jualannya offline teh, makanya jadi nggak laku. Ya kalau begitu stay at home, belajar online, jualan online. Ya, gitu. Kemudian Mbak Ocin, teh langsung mau nanya, gimana teh biar kita tetap semangat untuk istiqomah memberi semangat kepada reseller yang kita bina setiap hari? Mulai dari Anda Mbak Ocin. Karena reseller yang semangat itu dimulai dari leader yang terus semangat. Ketika Anda melihat bahwa diri Anda sendiri juga masih up and down, maka jangan salahkan reseller Anda yang up and down. Saya termasuk leader yang gak punya ampun sama leader-leader yang ada di bawahnya saya. Saya gak pernah membuat mereka berhenti untuk berpikir, gak pernah membuat mereka berhenti untuk bergerak. Bahkan saya bilang bahwa saya mah terserah. Ya, terserah kalian mau lagi ngapain di rumah, lagi nangis kek, lagi sedih kek, tapi dengan saya kalian harus tetap bergerak. Ya. Kemudian ada yang bilang, kok teteh kayaknya nggak ngerti ya, kita itu ibu rumah tangga teh, kita baru aja mau belajar bagaimana stay at home with kids 24 jam, tapi teteh kok kayaknya terus aja ngejar kita dengan kerjaan baru, dengan hal baru, harus belajar hal yang lain, dengan target baru. Karena kalau saya biarkan Anda untuk bersedih, untuk selalu merasa kalah, untuk selalu merasa lemah, ya Anda akan terus lemah terus. Jadi yang harus saya lakukan adalah kasih Anda kesibukan. Untuk apa? Belajar lagi, kejar target lagi, manajemen waktu dibenerin lagi. Semua hal yang harus Anda lakukan, lakukanlah. Jangan dinanti-nantikan, jangan ditunda-tunda. Dan kebanyakan orang yang dia itu akan semakin melemah pada era saat ini adalah terlalu maklum pada dirinya, terlalu menunda untuk melakukan hal yang lain, hal yang baru, bahkan kreativitas dan inovasi yang akan Anda lakukan nanti aja deh, nunggu pandeminya selesai. Udah gitu Anda ketinggalan, udah gitu keburu perusahaan Anda bangkrut. Jadi teman-teman, mindset Anda harus benar dulu, mindset Anda harus positif dulu. Jangan banyak ngeluh. Ketika Anda mengeluh, aduh teh kenapa penjualan saya kok turun? Cari ilmunya. Bagaimana cara penjualan saya bisa naik? Dan di IIDB, saya menyediakan kelas-kelas sedekah. Misalnya hari ini dibuka bagaimana menjual 2000 produk dalam 2 minggu. Kelas sedekah teman-teman. Bahkan kelas sedekah saja masih banyak teman-teman pengusaha yang minta gratis. Ini gratis, live ini gratis. Tapi ketika ada kelas, usahakan teman-teman itu jangan bermental pengemis, pengen semuanya gratis. Ayo, investasikan ilmu, investasikan uang untuk ilmu. Walaupun teman-teman ngerasa saat ini penjualannya turun, lagi lemah, lagi nggak bagus, tapi ketika Anda berinvestasi ilmu, Anda kemudian belajar lagi, Anda dapat ilmu lagi, yang Anda lakukan itu sudah benar. Karena pada saat Anda sudah dapat ilmu lagi, maka Anda sudah tahu akan melakukan apa. Kecuali kalau Anda sudah ikut training, kemudian Anda bilang, teh aku nggak ngikutin training teteh tadi karena aku lagi sibuk nih. Sibuk apa? Semua orang juga sibuk, saya juga sibuk. Saya ibu rumah tangga seperti Anda, tapi saya tidak pernah memaklumi kesibukan untuk kemudian saya tidak konsisten, saya tidak menjalankan apa yang ingin saya jalankan. Kemudian saya merasa, nggak apa-apalah training online ditunda aja. Saya melihat bahwa setiap training yang aktif itu hanya sedikit, dan saya yakin hanya yang aktif yang akan berhasil. Orang-orang yang silent di dalam grup, dia tidak akan berhasil. Kenapa? Karena dia terlalu memiliki banyak alasan untuk bergerak. Yang tidak aktif bisa jadi dia tidak ngikutin trainingnya, bisa jadi juga dia malu untuk bertanya atau nggak ngerti gitu, tapi malu untuk nanya. Ya, teman-teman sampai sini silakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain, mangga saya persilahkan. Dan bisa dibilang kita ini, anggap saja kita lagi belajar seperti ini dan mulailah dinamis dengan kondisi saat ini. Jangan merasa begini, teh saya emang gak biasa training online. Biasakan. Mindset Anda diubah lagi, klik. Training online itu gampang. Training online itu mudah. Cari ilmu sekarang mudah dengan training online aja. Jangan karena gini, teh saya gak bisa training online, saya mah biasanya offline. Terus udah gitu Anda mau tunggu belajar sampai pandeminya selesai. Udah gitu, setelah Anda tahu bahwa Anda hanya bisa trainingnya secara offline,
Kemudian Anda ada waktu untuk keluar rumah? Belum tentu. Itu hanya alasan Anda saja. Ya, jadi kalau saya sekarang ngelihat bahwa ada orang-orang yang masih mengeluh, masih memaklumi dengan kondisi saat ini sehingga memaklumi ketika omsetnya turun, mindset Anda masih negatif. Ya. Caranya seperti apa teh biar omset kita naik? Yaitu mindsetnya dulu. Mbak Lia yakin nggak di era pandemi ini omsetnya bisa naik? Kalau sudah yakin bahwa omsetnya bisa naik, baru kita cari tahu bagaimana caranya omset kita naik. Karena kita cari tahu omset kita naik dengan cara seperti ini, tapi mindsetnya masih negatif, nggak worth it. Ya, oke? Paksa, sedekah. Ini ada sharing tentang sedekah. Teh, gimana saya bisa sedekah teh? Wong saya aja kurang mindset itu. Anda selalu merasa bahwa mental Anda itu adalah tangan di bawah. Ya. Tangan di bawah, mindset Anda masih tangan di bawah. Sehingga ketika Anda merasa bahwa diri Anda tidak cukup, kata siapa? Allah itu selalu mencukupkan kebutuhan semua orang untuk mereka yang yakin dengan hidupnya, yakin dengan langkahnya. Sedekah tidak selalu Anda harus sedekah uang. Anda bisa sedekah makanan, Anda bisa sedekah ilmu, Anda bisa sedekah tenaga, Anda bisa sedekah apa saja. Bahkan ketika Anda memeluk secara online, sayangku semoga Anda atau semoga masalahmu cepat selesai, itu adalah bentuk sedekah. Mental Anda jangan berpikir bahwa sedekah itu hanya sedekah uang. Ayo dong, mulai bermental tangan di atas. Dan mental tangan di atas itu adalah mindset. Ketika kita selalu merasa diri kita tidak cukup, Allah tidak akan mencukupkan. Ketika Anda merasa bahwa Anda itu bukan siapa-siapa, Allah akan membuat Anda itu bukan siapa-siapa. Dan orang akan melihat Anda sesuai dengan apa yang Anda lihat pada diri Anda sendiri. Percaya dengan itu? Seharusnya Anda percaya dengan itu. Karena apa yang Anda pikirkan adalah apa yang akan terjadi. Mbak Putri, gimana biar pikiran selalu positif dan selalu bisa semangat teh? Mindset. Mindsetnya bilang bahwa saya itu orang yang positif, saya ini orang yang selalu semangat, saya ini orang yang selalu mau bergerak, saya ini adalah orang yang selalu ingin menambah ilmu, saya ini adalah orang yang selalu menyebarkan aura positif. Mindsetnya dulu kesanain. Ya. Karena Anda pun mau cari motivasi, cari motivator, cari pembimbing biar lebih semangat, kemudian lebih positif, tapi mindset Anda masih negatif, tidak akan selesai. Anda akan tetap menjadi negatif, Anda akan tetap menjadi bukan siapa-siapa. Mindset, semua bermula dari mindset. Jualan Anda laris semuanya bermula dari mindset Anda. Oke, ada lagi. Teh, kalau sinergi sama tim gimana? Kadang nggak nyampe ke bawah semangatnya. Ya berarti Mbak Ani belum sampai semangatnya ke bawah. Karena sebetulnya aura kita itu akan terpancar. Jadi tanyakan pada diri sendiri, apakah semangat saya ini sudah bisa membakar orang atau tidak? Apakah semangat saya ini up and down atau tidak? Apakah semangat saya ini sudah stabil atau tidak? Kalau belum, perbaiki dulu diri sendiri. Karena leader itu kalau sudah bisa memperbaiki dirinya sendiri, maka akan mudah untuk membuat atau men-set up tim yang ada di bawahnya. Paham ya Mbak Ani ya? Kalau semangat kita belum nyampe ke bawah, mungkin semangatnya Mbak Ani belum nyampe juga. Semangatnya Mbak Ani masih naik turun. Semangatnya Mbak Ani belum nyampe ke mindsetnya. Masih ngerasa, saya itu sebenarnya orang yang semangat. Masa sih? Kerasa nggak sama orang? Oke. Kemudian ada, teh saya sekarang gabung ke bisnis yang lain. Apakah nggak apa-apa bisnis saya yang home spa didiamkan dulu? Jangan didiamkan sebenarnya. Kalau menurut saya tetap harus kreatif, tetap harus bergerak. Kalau kita punya bisnis home spa, cobalah kreatif untuk saat ini itu share misalnya tips untuk pijat, tips untuk apa gitu. Karena Siska sendiri kan punya produk-produk lain yang bisa dijual dan nggak perlu datang kan, misalnya sabun atau apa gitu, minyak atau apa. Jangan didiamkan. Bisnis yang didiamkan nanti dia akan lebih stuck gitu. Boleh nggak teh saya gabung ke bisnis yang lain yang saat ini lagi laku-lakunya, misalnya masker? Silahkan, karena kita ini perut butuh makan. Yang penting adalah Anda mendapatkan uang halal. Tapi tetap
urus bisnis yang menjadi core bisnis Anda. Jangan sampai di era pandemi semua orang berbondong-bondong ganti bisnis. Bisnis yang lama dibiarkan, padahal bisnis yang lama tetap memiliki potensi. Yang tidak memiliki potensi adalah bisnis yang dijalankan tidak dengan kreativitas. Selesai. Oke. Teh, gimana cara ngajak orang mau berbisnis saat kondisi saat ini? Ya memang seharusnya orang saat ini berbisnis. Kalau dia tidak berbisnis, uang dia juga di PHK, uang penghasilan dia juga turun, terus apa dong yang akan dia lakukan? Minta-minta? Jelas tidak boleh. Mau bermental pengemis? Jelas tidak boleh. Yang harus dilakukan oleh Mbak Wari itu adalah bagaimana membuka mindset orang bahwa lowongan terbesar saat ini adalah dagang. Dan jangan kalah sama wabah. Karena potensi untuk berdagang ini sangat besar. Ya. Jadi mari kita sama-sama buka mindset semua orang bahwa cari duit yang paling besar itu adalah dengan berdagang. Anda kalau bekerja, waktu Anda 8 jam di luar rumah, tapi Anda bisa tahu gaji Anda berapa. Tapi ingat, ketika Anda 8 jam berdagang, Anda tidak akan tahu. Bisa jadi penghasilan Anda itu 100 kali lipat dibandingkan saat Anda menjadi seorang karyawan. Tapi itu lagi-lagi terkait dengan mindset Anda. Jangan sampai karena Anda awalnya adalah seorang karyawan dan mindset Anda bilang, saya tidak bakat berbisnis. Saya tidak bisa berbisnis. Bahkan sudah dengan pasti saya tidak mau berbisnis. Karena tidak ada keluarga saya yang berbisnis. Keluarga tidak ada yang berbisnis. Tetangga tidak ada yang berbisnis. Tapi kemudian Anda mau makan apa sekarang? Ya, mindset lagi. Oke, saya sangat setuju Teh. Saya membutuhkan Teteh 2 tahun terakhir sangat mengubah mindset saya. Mindset, semua dimulai dari mindset. Saya itu bukan tipikal leader yang kalau ada orang yang ngeluh sama saya kemudian saya bilang, aduh kasihan banget sih kamu, butuh duit berapa? Enggak, saya langsung bilang gini, udah mau jualan apa? Mau jualan apa? Ayo, saya mau bimbing apa? Ada orang yang pinjam duit ke saya nggak kasih. Saya bilang mau diajarin apa supaya kamu dapat duit, tapi jangan pinjam. Kenapa? Pinjam uang hanya memudahkan hanya sepersekian detik. Setelah itu Anda pusing, bayarnya dari mana? Yang harus Anda lakukan adalah dagang. Buat mental Anda itu menjadi mental atau mindset pebisnis yang sangat laris. Teh, jualan online tapi selalu nggak ada yang respon, gimana? Tambah ilmunya. Mindsetnya juga mulai masuk bahwa jualan saya akan laris, jualan saya bisa laris, jualan saya insya Allah akan laris. Jualan saya itu memiliki value yang positif. Kemudian tambah ilmunya. Bagaimana cara jualan laris, bagaimana cara posting di sosial media, bagaimana membangun interaksi, bagaimana memfollow up orang dengan cara yang tidak atau yang sangat menyenangkan buat yang di follow up, tidak terasa dipaksa orang untuk membeli. Dan teman-teman segera join untuk kelas sedekah hari ini. Teman-teman punya 10.000, silakan. Teman-teman punya 15.000, silakan. Teman-teman merasa bahwa saya sanggup untuk bayar 100.000, silakan. Anda daftar kelas sedekah, jual 2.000 produk dalam 2 minggu. Dalam 2 minggu. Saya nggak ngajarin teman-teman jual produk dalam 2 hari 2.000. Karena saya bisa jualan produk 2 hari bisa 2.000. Tapi saya kasih hal-hal yang paling sederhana untuk teman-teman semua. Ayo tambah ilmunya. Jangan bilang teman-teman gak ada waktu untuk belajar, karena anak-anak juga ada di rumah setiap hari. Ibu harus belajar, ibu harus menemani anak belajar, anak-anak belajar, suami belajar, semua belajar. Tidak boleh nunda, tidak boleh merasa bahwa tidak ada waktu, tidak boleh. Mbak Wahyu, untuk membuat mindset positif itu caranya gimana Teh? Yang selalu Teteh lakukan untuk diri sendiri, yaitu ketika saya bilang, aduh kayaknya saya tidak mampu, langsung saya geser. Saya mampu, saya bisa, saya oke, saya keren, saya kreatif, saya inovatif. Kemudian saya baca buku. Oke, bagaimana caranya menjadi orang yang kreatif? Bagaimana caranya membuat perusahaan menjadi lebih inovatif? Bagaimana? Dan saya membaca buku itu biasanya sampai 3 buku dalam 1 hari. Dan saya tidak mau bikin alasan bahwa saya tidak bisa dan tidak ada waktu untuk membaca buku. No. Saya harus terus meningkatkan kapasitas diri saya sebagai seorang leader. Leader yang selalu memiliki tidak punya waktu, Not a real leader. Ya.
Leader itu dia harus tahu prioritas untuk dia pelajari itu apa, prioritas yang dia lakukan setiap hari apa. Kalau terlalu banyak prioritas, itu bukan leader namanya. Lalu setelah punya prioritas, delegasikan hal-hal yang memang harus delegasikan yang sifatnya adalah teknis. Ada nggak leader yang merasa bahwa saya nggak sanggup punya asisten? Itu bukan leader. Saatnya Anda sudah mulai berpikir bahwa Anda tidak bekerja sendiri, tapi Anda harus bekerja bersama-sama untuk makin keren, makin laris, makin laku, makin bermanfaat, dan makin yang lainnya. Berarti langkah awal pengen punya tim harus stabil dulu kitanya. Stabil emosi, iya. Stabil karakter, iya. Intinya seorang leader adalah dia harus mampu untuk melatih, memimpin dirinya sendiri dulu. Kalau dia lagi nggak mood, pimpin. Gimana caranya mood yang kita direct, bukan kita didirect sama mood. Jadi jangan salah, kalau Anda punya tim yang loyo, bisa jadi Anda sendiri juga memang sering loyo. Oke, silakan teman-teman bisa mention temennya yang lain untuk mengikuti live ini. Siapa tahu sekarang di rumah ada yang lagi nangis, ada yang lebih lemah, lagi ngerasa gak berharga, atau lagi seperti apa. Ayo kita sama-sama berubah ke mindset yang lebih positif. Ya. Pintu rezeki ada 9, dan salah satunya adalah berdagang. Jadi sudah tidak ada lagi alasan buat teman-teman gak memiliki bakat dagang, tidak mau berdagang. Dan teman-teman luar biasa banget sebenarnya kita. Saat ini untuk bisa berdagang, teman-teman gak perlu yang namanya modal besar. Ada banyak vendor yang dia mencari tim pemasaran, asal teman-teman mau selesai. Makanya saya membuka yang namanya kelas reseller, dimana teman-teman yang menjadi reseller itu pun harus punya mindset yang benar. Jangan sampai jadi reseller sudah punya produk yang katanya teh gimana, saya mau dagang, saya produk aja nggak punya. Setelah dikasih produk tetap nggak bisa dagang. Berarti artinya apa? Lebih ke mindset. Oke, Mbak Mira, gimana teh ngegubrak-gubrak reseller biar mau bergerak, mau belajar? Saya udah sharing ilmu tapi ada aja reseller yang malas belajar. Gimana menghadapinya? Pasti ada. Tapi yang penting adalah Mbak Mira juga harus mentransfer energi senang belajar, mentransfer energi selalu bergerak, mentransfer energi selalu memiliki mindset positif, dan itu akan menular. Kalau setelah melakukan itu masih ada reseller yang diem aja, ada reseller yang cuma baca aja, berarti dia bukan tim inti kita. Seperti yang kemarin saya buat, saya sekarang sedang membangun pasukan 1 miliar, di mana satu orang itu mempunyai target 1 miliar dalam 1 bulan. Dan saya harus memilih dari tim leader saya, mereka yang benar-benar secara mindset siap untuk ke sana. Bukan saya paksakan bahwa semua orang yang ada di tim saya itu akan memiliki omset 1 miliar. Tidak. Gitu. Jadi saya akan memilih tim inti yang akan bergerak ke sana. Dan tim yang lainnya saya minta mereka bergerak di 50 juta dulu, di 100 juta, di 200 juta, sampai akhirnya mereka siap untuk menjadi tim 1 miliar dengan materi pendampingan yang berbeda dengan yang saya berikan pada leader yang lainnya. Jadi saya sebagai leader pun harus menemukan potensi-potensi mana yang kira-kira bisa dijadikan tim inti dan bergeraknya itu satu visi dan misi. Ya, Mbak Nevi, saya sepakat teh, saat pandemi bisnis awal tetap di-maintain sembari menyediakan apa yang dibutuhkan orang. Iya, betul. Maintain terus, jangan dibiarkan, jangan kemudian bisnis ditinggalkan. Apalagi itu adalah bisnis yang passionate banget dengan kita, no. Silakan Anda jual apapun, silakan gitu, karena Anda butuh makan. Tapi jangan sampai bisnis Anda yang lama itu Anda biarkan, dan Anda tidak kreatif untuk berpikir bagaimana caranya bisnis ini tetap bisa jalan. Oke. Kemudian ada Mbak Indrawati, saya dagang offline tapi pandemi sekarang orang-orang pada sepi ke pasar. Padahal saya nggak pengelar, saya harus bagaimana? Dagang online nggak ada respon, belajar lagi. Ayo belajar lagi. Karena baru di dunia online pasti akan menemukan hambatan. Udah posting nggak ada yang nyaut kayak gitu. Ayo belajar lagi. Contoh, Mbak Indrawati pasti punya yang namanya pelanggan-pelanggan ketika lagi dagang offline. Sekarang kumpulkan dalam grup WhatsApp. Mereka mau pesan barang apa? Kita bisa COD. Kita bisa berikan barangnya, kita kirim barangnya. Ini yang saya lakukan di tetangga-tetangga saya. Saya bikin satu grup, satu RW.
Dan mereka kebanyakan memang jualannya secara offline. Di grup itu saya ajarin bagaimana caranya jualan online dan buka pasar online, pasar emak-emak yang satu RW itu. Hasilnya apa? Laris. Yang jualan bakso dia nganterin pesanan bakso ke rumah ini, yang jualan daging ayam dia nganterin juga. Orderannya hanya melalui grup satu RW. Jadi untuk yang mereka dagang offline, bersyukurlah Anda punya barang yang siap untuk dijual. Tapi pola dagangnya yang sekarang menjadi berbeda. Kalau dagang online nggak ada respon, maka yang harus dilakukan adalah belajar lagi bagaimana caranya bisa dagang online dan laris manis. Balik lagi ke mindset. Oke, Mbak Fitri, maksudnya kelas sedekah itu gimana teh? Maksudnya kelas sedekah itu adalah kelas yang Anda boleh bayar berapapun yang Anda mampu. Ya, 10.000, 15.000 silakan. Yang penting adalah Anda belajar. Itu kenapa saya bikin kelas-kelas sedekah di Inscript. Dimana di Inscript itu sebetulnya semua kelas ada harganya. Tapi saya selalu membuat kelas sedekah, salah satunya adalah untuk menyasar ibu-ibu yang merasa tidak memiliki uang untuk belajar. Sekarang dia bisa belajar walaupun hanya dengan 10.000. Oke. Mbak Fitri, kelemahan saya kemudian teh, suka menanti-nanti. Saya punya tim reseller, jadi saya merasa belum bisa jadi leader yang baik. Kalau begitu, jadilah leader yang baik untuk diri Anda sendiri dulu. Bagaimana Anda nggak bisa didirect sama Moody, tapi bagaimana Moody Anda bisa didirect oleh Anda. Bagaimana Anda bersikap tidak menunda-nunda, tapi Anda bergerak dengan sangat cepat. Setelah itu, insya Allah reseller Anda akan bergerak lebih cepat. Pertanian dan perkebunan bagus juga kan teh? Bagus. Tinggal pola jualannya yang harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ya, ingat, kita ini akan bergerak ke 4.0, di mana di 4.0 ada banyak sekali robot-robot yang memiliki kecerdasan buatan dan dia bisa menyerupai manusia. Wajahnya, bentuknya, punya kaki, punya mata, udah kayak manusia. Dan dia siap menjadi pegawai di mana-mana. Maka yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana Anda bisa bersaing dengan mereka. Bagaimana caranya teh? Belajar. Mindsetnya harus positif. Belajar lagi. Cari ilmunya. Ya. Jangan loyo. Jangan ngerasa dagangan Anda sekarang gak laku, terus Anda down. Tapi Anda tidak mencari tahu kenapa dagangan saya tidak laku. Ya. Kelas sedekah kapan? Kelas sedekah besok. Judulnya adalah menjual 2.000 produk dalam 2 minggu. Teman-teman bisa ikut. Nanti yang mau ikut kelas sedekah bilang aja, mau teh, mau ikut kelas sedekah, mau, nanti dibantu sama tim teteh. Ya. Baru semalam ngerasa down dan mikir tentang strategi jualan, nonton ini berasa nemu jawaban. Alhamdulillah. Inilah tugasnya kita, saling mendorong ke arah kebaikan. Sudahlah, sosial media jangan dijadikan tempat Anda berkeluh kesah, apalagi untuk nyalah-nyalahin orang. Nyalahin pemerintah, nyalahin Cina, nyalahin siapa. No, tugas kita adalah bergerak. Gerak terus, gerak lagi. Karena kalau Anda fokus pada menyalahkan orang, Anda tidak akan bergerak. Dan Anda akan maklum, habis gara-gara itu sih. Sudah tidak bisa seperti itu. Ubah mindset Anda. Ubah. Ketika Anda tahu sekarang mindset Anda masih negatif, ubah sekarang juga. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silahkan. Bun, kalau saya mau bikin makanan untuk online kendalanya ragu-ragu, gimana cara menghilangkan keraguan? Oke, Anda ragu, kira-kira dapat duit nggak? Kenapa harus ragu? Tugas Anda itu adalah bergerak. Banyak orang yang sukses, dia itu adalah terlalu sedikit atau dia sedikit sekali ragunya. Dia lebih banyak yakin dan optimis. Maka orang yang lebih banyak ragu, dia tidak akan bergerak. Karena apa? Selalu ragu, selalu galau, selalu sedih, selalu gak yakin. Akhirnya diam aja. Dan penghasilan terus-terus drastis. Lakukan yang bisa Anda lakukan sekarang. Kita tidak tahu apakah itu akan sukses atau tidak. Yang penting lakukan. Lakukan. Ada ide, lakukan. Ada ide, lakukan. Terus seperti itu. Apa sayang? Oh, mau nyeng. Ada yang mau nyeng. Oke. Semangat sedang down, bagaimana menyiasatinya? Oh, sini dulu sama Anda. Tuh. Ada yang mau
ada banyak pertanyaan, Neng. Bentar lagi, saya sudah selesai bentar lagi ya. Oke, bagaimana Teh sedang down nih, bagaimana menyiasatinya? Yaitu ubah dulu ke mental positif. Gimana caranya? Bahwa Anda berpikir optimis, berpikir bisa, berpikir yakin, berpikir selalu bisa menghadapi semua masalah yang ada. Setiap masalah yakin ada solusinya. Ya. Lalu pastikan diri Anda ini selalu terus belajar. Setiap Anda belajar, saya yakin Anda akan menemukan hal baru, menemukan ilmu baru, dan akhirnya Anda akan terus bergerak. Stop ragunya, bergerak saja. Kita tidak akan pernah tahu mana yang paling berhasil. Yang penting adalah bergerak saja. Oke? Silakan. Yang mau ikut kelas sedekah, ikut. Saya sudah menyediakan kelas-kelas yang Anda boleh bayar semampu Anda. Ikut. Jangan pernah berpikir bahwa saya nggak bisa belajar online. Harus bisa. Kalau tidak dipaksa sekarang, kapan lagi? Sekarang kita sudah dipaksa stay at home, menghasilkan uang dari rumah. Apalagi nanti, beberapa tahun ke depan, sudah semakin, sudah semakin lagi harus lebih cepat bergerak. Iya. Udah, Nen. Baiklah teman-teman. Yang akan dibahas di kelas sedekah adalah bagaimana cara menjual 2000 produk dalam 2 minggu. Silakan. Nah, di sana saya akan share terkait dengan yang namanya bagaimana pra-launching sebuah produk dan banyak hal lagi. Ikut. Oke, teman-teman, saya sudahi dulu karena anak saya mau nen dan jadwalnya tidur. Baiklah, sampai ketemu lagi. Masya Allah. Untuk teman-teman yang mau ikut kelas sedekah, ikut. Belajarlah dan action. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.